Pernah nggak sih ngerasa doa-doa kamu tuh kayaknya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal ngulik sebuah cara berdoa yang bisa membawa kita keluar dari daftar keinginan pribadi menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Oke, yuk kita mulai dari sebuah konsep yang mungkin kedengarannya agak nusuk ya, tapi ini penting banget. Sebuah ide jujur yang pernah diungkapkan seorang pendeta tentang cara kita berdoa sehari-hari. Yuk kita coba jujur sama diri sendiri deh. Kalau kamu lihat lagi doa-doamu seminggu belakangan, seberapa banyak sih yang isinya cuma soal aku, dan aku? Ini bukan soal ngejudge ya, tapi ini titik awal yang penting banget buat perenungan kita. Nah, istilah inilah yang dipakai pendeta itu, doa-doa kecil yang egois. Tapi penting nih buat dicatat, berdoa untuk kebutuhan pribadi itu sama sekali nggak salah kok. Cuma, kalau hanya itu yang kita lakukan, kita bisa jadi kehilangan potensi doa yang jauh lebih luas dan transformatif. Nah, kalau doa yang fokusnya ke diri sendiri itu jadi masalah, terus solusinya apa dong? Yuk, kita coba lihat sebuah model doa alternatif yang luar biasa kuat yang kita temukan di surat kuno Rasul Paulus buat jemaat di Filipi. Coba perhatiin deh, ini perubahannya gede banget. Doa Paulus sama sekali nggak nyebutin kebutuhannya sendiri. Fokusnya tuh 100% keluar, buat seluruh komunitas gereja, buat kebaikan mereka bersama. Ini bener-bener perubahan total, dari aku jadi kita. Dan yang bikin doa ini makin keren lagi, efisiensinya. Dalam bahasa aslinya, doa ini cuma terdiri dari 43 kata. Coba bayangin, doa yang begitu singkat tapi isinya padat banget dengan makna yang mendalam dan bisa mengubah hidup. Ini bukti kalau doa yang powerful itu nggak harus panjang lebar. Jadi, apa sih rahasianya di balik doa 43 kata yang penuh kuasa ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng anatominya dan kita lihat elemen apa aja yang bikin doa ini begitu istimewa. Nah, ini dia nih, kelima elemen inti yang jadi kerangka doanya Paulus. Ada kasih yang melimpah, pengetahuan, ketulusan, hidup tanpa jadi batu sandungan, dan kebenaran melalui Kristus. Anggap aja ini peta jalan kita buat ngertiin dalamnya doa ini. Yuk kita bahas satu-satu ya. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi nih. Makna di balik setiap kata ini, kita mulai dari fondasi yang menopang seluruh doa ini, kasih. Jadi, Paulus tuh nggak cuma berdoa supaya kasih mereka nambah. Doanya lebih spesifik, kasih yang cerdas dan bijaksana. Ini bukan soal perasaan yang buta atau sekedar sentimental, tapi kasih yang didasari pemahaman rohani yang dalam dan kemampuan buat membedakan mana yang benar-benar baik dan abadi. Wah, ini gambarannya indah banget loh. Kata tulus dalam bahasa Yunani itu artinya secara harfiah adalah diuji oleh sinar matahari. Coba bayangin, semua tindakan kita itu begitu murni sampai-sampai bisa dicek di bawah cahaya paling terang sekalipun dan gak ditemukan cacat. Ini panggilan untuk hidup dengan integritas total tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan kutipan ini, wah pas banget ngejelasinnya. Standarnya itu transparansi total. Ini bukan cuma ide teologis yang abstrak, tapi tantangan praktis buat kita. Hidup kita udah bisa setransparan sinar matahari belum ya? Oke, elemen selanjutnya itu soal dampak kita ke orang lain. Jadi, batu sandungan itu artinya perkataan atau tindakan kita malah bikin orang lain jadi ragu atau susah buat percaya. Doa Paulus itu supaya hidup kita justru jadi jembatan, bukan penghalang buat perjalanan iman orang lain. Nah, ini nih salah satu poin yang paling penting banget. Paulus ngebedain dengan jelas dua jenis kebenaran. Yang satu, kebenaran yang kita coba bangun sendiri, yang seringnya rapuh dan bikin sombong. Satunya lagi, kebenaran yang kita terima sebagai hadiah cuma-cuma lewat Kristus. Perbedaan ini mengubah segalanya, dari perjuangan yang gak ada habisnya, jadi rasa syukur yang tulus. Oke, setelah kita bedah satu persatu, sekarang kita coba sambungin lagi semuanya. Kenapa sih model doa ini tuh revolusioner banget dan penting buat kita yang hidup di zaman sekarang? Nah, ini dia intinya. Doa kayak gini tuh maksa kita buat keluar dari bubble kita sendiri. Waktu kita mulai mendoakan pertumbuhan dan kekuatan komunitas kita, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Bukan cuma orang lain yang kita bantu bertumbuh, tapi kita sendiri juga ikut bertumbuh secara rohani. Kesejahteraan bersama jadi tujuan utama kita. Oke, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Ini bukan cuma soal ganti kata-kata doa kita loh, tapi soal mengubah fokus hati kita. Gimana caranya kita bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip ini hari ini supaya kasih kita benar-benar bisa semakin melimpah dalam pengetahuan dan pengertian? Coba deh direnungkan.